Saya bersama dengan salah satu warga yang sudah merasakan manfaat dari Bio7. Baik, langsung saja kita akan tanya-tanya ke beliau. Iya, namanya siapa, Pak? Rabanai din Tayang, alamat Korombatu, ya, sebelum Pantai Marina, Pantai. Yang sakit siapa ini? Yang sakit orang tua, ya, nama Sarifa din Bone. Umurnya kira-kira berapa nih, Pak? 46 tahun. Sakit yang diderita apa-apa saja nih, Pak? Selama ini sering dia periksa ke ini puskesmas, katanya sih asam uratnya tinggi, kedua kolesterolnya, ketiga rematik. Pertama, di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, terkhusus untuk Anda di Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi di Kabupaten Bulukumba, di 10 kecamatan tercinta Anda yang selama ini mendengarkan tentang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau secara sepintas, malam ini akan menyaksikan dan mendengarkan jauh lebih dekat. Dan sahabat hati, sahabat dunia maya, ketika Anda ingin mendengarkan pokok-pokok dari seseorang, maka yang harus Anda lakukan adalah menyimak program yang menghadirkan seseorang yang termaksud itu untuk Anda saksikan dan untuk Anda dengarkan, agar pikiran cemerlang dari seseorang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM tak Anda dengarkan hanya melalui hembusan angin atau dari tarian dedaunan, tetapi Anda akan mendengarkannya secara langsung, dan beliau juga Anda boleh tanyai melalui interaksi via jalur-jalur yang telah tersiapkan oleh keluarga besar Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Dan radio kesayangan Anda ini adalah radio milenial, di mana Anda bisa menyaksikannya dan mendengarkannya di waktu yang bersamaan, karena kita terhubung via dunia maya, sehingga seorang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau, Anda akan saksikan cara bertutur beliau, cara bersikap, apa yang menjadi buah-buah pikiran beliau, semuanya akan Anda dengarkan langsung. Sehingga kita terhindarkan dari berita-berita yang tak sedap tentang seseorang, misalnya tentang beliau, karena Anda mendengarkan langsung dari beliau. Bulukumba harus diapakan? Bulukumba mesti dikemanakan? Jika kita mendiskusikan Bulukumba di lintas tempat, di lintas suara misalnya, sangat banyak kemanfaatan yang bisa kita temukan. Namun akan sangat berbeda jika pendiskusian tentang Bulukumba digelar misalnya di kediaman beliau di sini, di kota Bulukumba tercinta, dan sang pemilik rumah yang juga merupakan tokoh dan calon pemimpin kita berkata langsung untuk Anda. Bukankah tak ada dusta lagi di antara kita? Semuanya tersampaikan dengan terpendengarkan dengan sangat cemerlang. Dan sesaat lagi kita tentu akan bersama dengan beliau, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Saya tadi sempat mengatakan untuk Anda, sahabat dunia maya dan sahabat hati, bahwa akulturasi di Kabupaten Bulukumba mempertemukan lintas suku, agama, dan golongan, membutuhkan dalam dan kepakaran tingkat tinggi untuk meramu berbulukumba. Kita sangat sadari Kabupaten Bulukumba tercinta ini adalah kabupaten yang terletak di bagian paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kabupaten Bulukumba dengan ragam potensi yang dimilikinya sebagai karunia Sang Pencipta harus dieksplorasikan semaksimal mungkin oleh seseorang yang telah memahami Bulukumba dari A sampai Z, dari pegunungan ke bibir pantai, dari perkotaan ke pedesaan. Dan tentu Anda akan menyaksikan dan mendengarkan apa yang harus dimunculkan di wisata pegunungan Kahaya Kindangnya dan di area-area kemaritiman di Kecamatan Montobahari, Kecamatan Ujung Loe, bahkan di Kecamatan Ujung Bulu, serta potensi lainnya di kecamatan berbeda se-Kabupaten Bulukumba. Bapak Insinyur Haji Andi Makassau MM
akan menjelaskannya untuk Anda bukan berdasar teks, tapi berdasar apa yang beliau saksikan, apa yang beliau rasakan, dan apa yang beliau dambakan untuk membangun Bulukumba dan menjelmakannya menjadi kabupaten ternama di negeri kita. Kabupaten yang tidak lagi hanya menjadi pemandu sorak di dunia ini, tetapi menjadi kabupaten yang menjadi percontohan untuk kabupaten dan kota senusantara tercinta, bahkan sedunia. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, bersabarlah, beberapa saat lagi acara ini kan terhelat untuk Anda. Iya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, untuk saat ini kami di sini sedang bersiap untuk mempersembahkan program bincang malam spesial dan istimewa untuk Anda semuanya. Dan alhamdulillah tuan rumah telah berformasi lengkap. Suami tercinta terdampingi oleh istri terkasih dan menjelmalah beliau berdua sebagai pasangan panutan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hati, sahabat dunia maya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi di Kabupaten Bulukumba tercinta, saya, Andi Satria, mengajak Anda untuk memuji Allah atas kesempatan yang indah, keafiatan sempurna, sehingga kita bertemu lagi di bincang malam yang eksklusif ini. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita haturkan dan salam kita persembahkan untuk Nabi dan Rasul yang agung, penghulu kita, junjungan kita, teladan paripurna, Nabi dan Rasul terakhir, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba, dimanapun Anda berada, kami harapkan Anda baik-baik saja beserta keluarga besar Anda dan seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Semoga semuanya ditangguhkan oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghadapi pandemik yang bernama coronavirus disease saat ini. Baik sahabat dunia maya dan sahabat hati, saat ini bincang malam 1 jam lebih dekat dengan Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM kan terpersembahkan untuk Anda. Beliau bersama keluarga hadir untuk masyarakat Bulukumba secara khusus, secara lebih sangat beruntung. Baik, acara ini tentu akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan menyaksikan pokok-pokok pikiran beliau dan hal lain tentang seorang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Dan saya langsung mengajak Anda bertemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi Satria. Kabar Pak Andi? Sehat walafiat, didampingi dengan beserta Ibu yang selalu senantiasa setia mendampingi kami, Pak Andi Satria. Cuman sedikit ada saya luruskan bahwa sampai pada hari ini saya belum doktor. Karena baru 2 hari yang lalu melakukan seminar hasil. Nanti setelah promosi baru saya berhak untuk menyandang gelar doktor.
Begitu Bung Andi Satria. Namun tanda cinta kami kepada Bapak Insinyur Andi Makassau MM dan sekaligus penghormatan dan pengakuan kami sebagai masyarakat Bulukumba bahwa gelar doktoral itu walaupun Pak Insinyur Andi Makassau MM belum merasa berhak untuk menggunakannya, tetapi kami merasa Bapak sudah sangat berhak menggunakan gelar itu karena peran-peran strategis yang Bapak jalani selama puluhan tahun di Kabupaten Bulukumba tercinta. Seorang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM adalah pribadi yang santun, bersahaja, humoris, tapi tangguh. Santun dalam bentuk apa, Pak? Masyarakat Bulukumba ingin tahu itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebuah hal yang sangat bagus dan lumrah sebagai manusia untuk berinteraksi dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam kategori sikap yang santun. Pengertian sikap yang santun adalah menurut kami, dan itu akan saya lakukan dan terus dilakukan sampai pada saat ini untuk bermasyarakat, adalah bagaimana saya bisa berdialog dengan masyarakat Kabupaten Bulukumba terkhususnya dan seluruh masyarakat Republik Indonesia ini pada umumnya dan seluruh umat manusia. Karena dengan cara santun, bersahaja, maka kemungkinan kami bisa diterima dari segala macam aspek, segala macam kultur. Olehnya itu sikap kami adalah sikap yang senantiasa kami tonjolkan, ada rasa santun, rasa benar-benar saling menghargai di antara kita. Karena pada dasarnya tatkala saya menghargai seseorang, maka sudah barang tentu saya menghargai diri sendiri, kami sendiri. Jadi mengangkat seseorang lebih kepada mengangkat diri sendiri, sopan kepada seseorang, santun kepada seseorang, berkomunikasi dengan baik kepada seseorang adalah sama dengan berkomunikasi orang lain yang bagus kepada kita. Inilah yang merupakan sesuatu yang kami dan ajaran kami dari orang tua kami, kakak-kakak kami, begitu dengan adik-adik kami, bahwa yang paling bermanfaat buat kita adalah tak kalah kita bermanfaat buat orang lain. Salah satu indikatornya adalah mempunyai sikap santun yang dimiliki oleh seseorang tersebut untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya kira seperti itu Bung Satria, memaknai kalimat santun yang telah diajarkan kami kepada orang tua kami. Ternyata sahabat dunia maya dan sahabat hati, keberadaan beliau dan keluarga dengan kepribadian santun bukan hanya karena bisikan akademik, tetapi karena pesan leluhur. Itu adalah titah keluarga. Beliau santun agar lebih dekat dengan seluruh makhluk, bukan hanya sesama manusia, dan itu terbentuk secara sangat natural, terwariskan secara turun-temurun. Dan tentu Anda juga ingin mendengar dan bertegur sapa langsung dengan beliau tercinta. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bulukumba yang Ibu cintai dan masyarakat Bulukumba yang mencintai Ibu selama ini hanya sangat sering memandang potret Ibu. Juga masyarakat Bulukumba ingin mendengar Ibu bernama lengkap siapa, agar 1 jam lebih dekat ini memang lebih dekat antara Ibu dengan masyarakat Bulukumba. Silakan Bu. Alhamdulillah. Nama saya Nini Majid Latifa. Bisa diulangi Bu? Nama saya Nini Majid Latifa. Dan Bulukumba hanya menyapa dengan sapaan yang terakrabkan dengan Kareng Nini. Iya betul. Dan masyarakat Bulukumba yang terhormat, Anda mendengar langsung nama lengkap beliau, sehingga biasanya ketika Anda bertemu dengan beliau di mana saja, maka Anda bisa menyapa sapaan yang terakrab atau bahkan boleh menyebut nama lengkap beliau, tak masalah. Betul. Nah, pesan Ibu untuk masyarakat Bulukumba di 10 kecamatan ini. Mudah-mudahan dalam menghadapi persoalan pilkada di Kabupaten Bulukumba, saya sebagai istri dari beliau selalu mendukung dalam hal untuk kepentingan masyarakat umum. Demi sebentuk pengabdian untuk Kabupaten Bulukumba. Betul. Subhanallah. Dan ketika beliau letih dengan segenap agenda kerja, beliau tiba di rumah, Ibu menyambut Bapak dengan pelukan atau dengan kecupan?
Saya sambut dengan senyuman yang manis, dengan kecupan, dengan kasih sayang, supaya selama ini beliau berada di luar, senantiasa berada di rumah, ibarat seperti tempat yang berada di dalam surga. Subhanallah. Sahabat dunia maya, sahabat hati, Nabi kan berkata, rumahku adalah surgaku. Dan beliau berdua menjelmakan kediaman ini sebagai surga beliau berdua. Dengan rasa nyaman berada di kediaman, beliau berdua akan nyaman semuanya di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba. Saya kembali ke Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Kesantunan biasanya berwarna lain berupa humoritas. Dan Bapak Andi Makassau adalah seorang pribadi yang suka berhumor. Termasuk ketika kita bersantap malam tadi, Bapak menyebutkan menu-menu yang ada itu dengan candaan atau dengan kesan-kesan humor. Memang begini kepribadian Bapak di rumah, suka berhumor dengan ibu dan anak-anak Pak Andi Makassau. Iya, makasih banyak Bung Satria, Andi Satria. Yang pasti bahwa karakteristik kami selaku pribadi seorang Andi Makassau seperti itu yang kita lihat di istri kami, di anak-anak kami, keluarga kami, di dalam rumah. Tak kala kita sudah pulang kantor, maka segala sesuatu yang sifatnya urusan kantor saya tiadakan, kemudian saya masukkan kepada persoalan rumah tangga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan humoris, hal-hal yang berkaitan dengan candaan, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membahagiakan keluarga itu tercermin dari sikap kami. Inilah kondisi yang kita lihat selama ini, inilah kondisi yang kita lihat tadi, seperti itulah keseharian kami. Tatkala bercengkraman dengan saya punya istri, kami punya anak-anak, lebih kepada bagian untuk silaturahim dan diskusi, disertai dengan canda, disertai dengan hal-hal yang sifatnya kami bisa ketawa menghilangkan sesuatu yang menjadi beban. Jadi kadang dengan istri kami saling bercanda, saling mengejek dalam tanda kutip yang positif, lebih kepada menghidupkan suasana, hal-hal yang berkaitan dengan kemesraan. Kepada anak-anak juga lebih kepada mengakrabkan. Jadi anak-anak kami sangat demokratis. Tatkala sesuatu yang sifatnya ingin meraih sesuatu, kami tanyakan kepada mereka. Seperti ini ada anak saya yang insya Allah kemarin sudah atas petunjuk yang maha kuasa dan atas izinnya kemudian kami turunkan. Alhamdulillah kemarin sudah meraih gelar dokter gigi. Ini juga atas inisiatif mereka saya masuk. Ini karena saya mau seperti ini. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda mampu, kami sebagai orang tua bisa untuk melaksanakan kewajiban. Tapi dengan catatan, kamu harus benar-benar memperhatikan dirimu, benar-benar mengoleksi dirimu, benar-benar menatap dirimu untuk perspektif masa depanmu. Jadi saya sangat demokratis di ruling ke keluarga. Begitu juga dengan istri kami menanyakan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun yang perempuan, lebih kepada memberikan kelolosan dalam memilih. Ini loh jalan hidup saya yang saya harus lakukan. Jadi seperti itu Bung Satria, Bung Andi Satria, dalam kehidupan kami keseharian. Begitu juga dengan kalau saya mau berangkat kantor, kami bercanda dulu dengan istri saya. Saya terkadang menyapanya, kok pagi begini masih manis sekali ini. Biasanya kalau bangun pagi ini kan agak sedikit jelek. Ini kamu tambah manis ini. Subhanallah. Akhirnya itulah yang membuat kami keluar dari rumah dengan sikap yang betul-betul fresh, betul-betul enjoy, masuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di kantor kami. Karena saya juga memahami bahwa kalau ada beban-beban yang terbetik di dalam hati sebelum kita melaksanakan tugas, itu biasa kita terbawa dan itu pernah saya rasakan. Sehingga hal ini saya mesti hilangkan dengan cara-cara yang baik supaya beban tersebut tidak saya bawa masuk di kantor, tetapi sesuatu yang sifatnya enak itu akan implikasinya nanti pada posisi sampai di kantor juga enak, sehingga sesuatu yang kita inginkan secara bersama-sama dalam struktur organisasi bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama-sama, Bung Andi Satria. Berarti Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM Kareng Lompo sepakat dengan istilah seorang suami yang tangguh karena di sampingnya ada istri yang hebat. Alhamdulillah, semboyang itu atau sering biasa orang melakukan itu, menyampaikan seperti itu. Kalau menurut saya ada benarnya dan sangat benar. Buat dibalik
kesuksesan seorang suami ternyata ada istri yang kuat dalam tanda kutip, kuat dari sisi bagaimana memberikan sporting, kuat dari sisi bagaimana menyemangati suami untuk melaksanakan tugas, kuat dari sisi bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh suami di tempat kantornya ataupun di mana saja. Sehingga saya sering dengan diskusi. Begitu kami pulang dari kantor, kami diskusi, Mak, ada seperti ini nih, kira-kira menurutmu seperti apa? Oh begini-begini. Jadi terkadang apa yang disampaikan kepada saya itu sangat betul ketimbang dengan pikiran-pikiran saya. Sehingga setelah saya timbang, itulah yang saya implementasikan, itulah yang saya lakukan. Terapan-terapan hal-hal yang saya diskusikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Begitu ada persoalan hal-hal disampaikan, Pak gimana nih? Oh gini. Ternyata pikiran saya juga jauh lebih bagus daripada pikirannya. Baik menyangkut masalah mendidik anak, maupun berkaitan dengan interaksi dengan seluruh teman-teman kantor, karena dia juga sering berinteraksi dengan teman-teman kantor sebagai bagian daripada orang-orang kantor yang terpenting, karena bagaimanapun juga sebagai pemimpin perusahaan otomatis dia juga adalah ibu perusahaan, maksudnya ibu dari mereka-mereka. Maka yang dia lakukan adalah bagaimana memahami dan bagaimana mengerti dengan karakteristik orang-orang yang kebanyakan ini, maksudnya jumlah orang yang ada di wilayah kita kan besar. Sehingga dia mesti memahami kearifan-kearifan itulah selalu muncul pada dirinya untuk bisa memahami seseorang. Makanya biasa saya diskusikan. Kalau dia bertanya kepada saya, ini gimana ini gini. Oh iya, ada persoalan-persoalan. Iya, biasa ada. Kami banyak memutuskan, banyak pikiran-pikiran sehat dari hasil diskusi saya pada malam hari sampai kepada pagi hari menjelang saya masuk kantor. Saya bisa makan pagi dengan anak-anak sambil saya diskusi. Terlahirlah inspirasi untuk saya melakukan hal-hal yang baik berkaitan dengan keberadaan karena ini dia kan namanya Nini. Kenapa? Karena dia berlatar belakang orang Gantaran Kintan dan Bantaeng. Sehingga keluarga besarnya juga ini sampai dia biasa disebut sebagai Karang Nini, tapi tidak lebih daripada pemberian penghargaan kepada seseorang yang sebenarnya nama sebenarnya adalah Nini Majid Latifa. Tapi biasa orang kan menyebut Karang Nini, biasa memanggilnya Karang Nini, tapi bukan dia memperkenalkan diri, lebih kepada orang lain itu menghargai karena kulturnya. Jadi hal-hal yang sifatnya tentang itu adalah sesuatu yang memang kebiasaan, tidak usah di hal-hal yang itu ditonjolkan, tetapi lebih kepada hubungan kita kepada manusia. Itu adalah predikat yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa dihargai oleh orang, bagaimana kita bisa diberikan gelar kepada orang, bagaimana kita bisa dihargai oleh orang adalah tergantung daripada sikap personal kita. Subhanallah. Untuk bisa menghargai seperti orang. Dan saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, mengajarkan kepada istri saya bahwa penghargaan itu adalah tergantung dari sikap. Tergantung daripada apa yang kita berikan kepada seseorang, dalam tanda kutip adalah penghargaan. Kalau istri saya, kalau kita mau dihargai oleh orang, anak-anak saya juga selalu saya menyampaikan, kalau kita menghargai orang lain, berarti kita menghargai diri kita. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pengen dihargai. Kalau kita lakukan seperti itu, maka secara otomatis juga penghargaan buat kita. Itulah yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya. Karena dia kan dari Gantaran Kindang Bantaeng. Dia asalnya dari keluarga besarnya ada di Gantaran Kindang Bantaeng dan di Bulukumba. Begitu juga dengan saya. Karena saya dengan dia juga ada hubungan keluarga. Walaupun pada posisi hubungan keluarga saya dengan jauh, jadi agak sebelum saya menyatukan hidup dengan dia, memang ada hubungan latar belakang keluarga. Karena saya juga bagian daripada Bulukumba, Pak Andi Satria. Karena kenapa? Saya kurang lebih sudah 29 tahun, kurang lebih 30 tahun lah mengabdi di Bulukumba. Sehingga kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Andi Makassau itu bukan asli Bulukumba, memang saya bukan asli Bulukumba. Karena ibu saya dari Jeneponto, tapi bapak saya tunggu dulu. Tunggu dulu, karena kenapa saya katakan tunggu dulu? Karena Ali Kadir Karendali itu bapak saya. Kan bagian kumbaan kan
Tanete karena pertalian kekeluargaan kami, ponakan saya kawin dengan cucunya di Tanete, itu bukan karena persoalan cinta dan kekeluargaan untuk menyatukan. Kemudian juga Pacamat Ujung Bulu, Andi Gatot Safri, itu adalah ipar langsung saya karena istri saya yang dokter ini. Cukup mereka memahami dan mengetahui bahwa sesungguhnya keberadaan kami di sini adalah ini, dan saya ingin mengabdi di Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Bentuk pengabdian kami di Bulukumba itu sendiri adalah saya sudah kurang lebih 30 tahun ekonomi kerakyatan, menjadi manajer dan menjadi ketua koperasi simpan pinjam berkat sudah kurang lebih 18 tahun menjadi ketua koperasi, dan inilah hasil kerja saya yang saya bisa persembahkan ke Kabupaten Bulukumba sebagai bagian daripada putra Bulukumba yang seluruh masyarakat yang ada di sini yang semampu kami bisa melakukannya. Begitu Pak Andi Satria. Sahabat Dunia Maya dan sahabat hati, Anda bisa berinteraksi dengan beliau berdua via kolom komentar di RCA 102,5 FM Bulukumba. Anda juga boleh bertanya. Namun untuk sementara kita jeda, Bung Yudi dan sahabat hati, sahabat Dunia Maya, tetap bersama kami di program Sejam Lebih Dekat dengan Dr. Insinyur Haji India Makasau MM Karenglompo atau Bapak Andi Makasau. Anda sudah mulai semakin dekat dengan beliau karena selama ini memang Anda telah dekat dengan beliau dan keluarga. Tapi sebelum kita jeda, ada satu hal lagi Pak Andi Makasau yang terhormat. Tadi di lobi depan, Bapak menerima telepon dari buah hati Bapak. Dan Bapak tidak melakukan cancelling telepon dari sang buah hati. Bapak menyamakannya dengan telepon dari sesama petinggi negeri yang lain. Ini Bapak menerapkan pola adil dalam menerima telepon. Dan dari buah hati sendiri. Ini sebenarnya maknanya apa Pak? Lebih kepada bagaimana bentuk perhatian. Jadi tak kala anak saya yang barusan kita dengar menelpon saya, sepanjang saya memegang handphone tersebut, maka saya punya kewajiban untuk menjawab, lebih kepada perhatian. Begitu juga dengan yang lain. Karena itulah saya katakan tadi, bahwa bagian paling terpenting dalam kehidupan kita adalah saling memperhatikan. Ini juga bagian daripada penghargaan kepada anak-anak saya. Jadi kalau dia menelpon saya, sepanjang saya dengar, saya langsung ambil, saya langsung respon terhadap telepon tersebut. Dia akan merasa bangga bahwa bapak saya sesibuk apapun, dia tetap menyampaikan. Dan saya menyampaikan, saya alhamdulillah sehat nak. Kan dia tanyakan bagaimana kondisi. Sehat alhamdulillah, sementara ada tamu untuk live. Oh kalau begitu kita lanjutkan, nanti sebentar saya lanjutkan. Begitu juga dengan teman-teman kolega yang menelpon. Saya harus merespon dengan cepat, karena ini adalah bagian daripada bentuk perhatian. Dan itu adalah bagian daripada hal-hal, ya bagaimana kita bisa berinteraksi dan kita bisa saling sama-sama memahami. Dan kalaupun ada kesibukan kita, pasti dia memahami. Setelah kita menyampaikan minta maaf, dengan telepon berikutnya, saya bilang insya Allah saya ada acara kami sampai pada posisi jam 9. Jadi kalau kita mau ketemu insya Allah setelah lepas jam 9. Mengapa saya harus menyampaikan? Jangan sampai dia datang terus lama nunggu. Kan kurang bagus, tidak mungkin juga saya harus melakukan hal yang lain sementara berlangsung kegiatan yang Bung Andi Satria lakukan ini, nggak mungkin juga. Jadi sama-sama pentingnya, makanya saya berikan informasi yang jelas. Seperti itu Pak. Sahabat Dunia Maya dan sahabat hati, sebelum kita benar-benar jeda, kita ingin sebenarnya ada jeda di bincang malam kali ini, karena beliau menuturkan semuanya dengan sangat natural. Air dari pegunungan menuju samudra. Dan saya ke Karen Nini. Misalnya, Bu, Bapak sedang sibuk di kantor. Tiba-tiba anak menelpon dan sangat penting. Atau Ibu ada agenda tempat tertentu dan agenda itu sangat penting. Apakah memang Ibu tetap menelpon Bapak yang sedang bersibuk diri di kantor? Ya, seperti itu. Kalau anak-anak sedang nelpon kepada saya, terus Bapak lagi sibuk di sebelah, sebisa mungkin saya mengambil alih. Ibu yang mengambil alih? Subhanallah. Kira-kira yang anak-anak butuhkan. Setelah Bapak pulang, baru saya
menyampaikan. Seperti itu, Bung. Jadi misalnya yang anak-anak inginkan adalah ibu harus ke tempat yang agak jauh dari rumah. Ibu tetap mengambil alih keinginan. Iya, seperti itu. Sungguh seorang ibu yang tangguh. Saking tidak maunya ibu mengganggu konsentrasi bapak mengabdi untuk negeri ini. Iya. Apa yang saya bisa lakukan, sebisa mungkin saya melakukan. Beruntunglah seorang cowok yang bernama Andi Makassau karena dinampingi seorang bidadari yang bernama seorang Karenini. Makasih banyak. Dan baik, sahabat hati, sahabat dunia, mari kita jeda dan tetap Anda bersama kami di program Bincang malam ini sejam lebih dekat dengan Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Nurul Mustafa
Iya, dan baik, sahabat hati dan sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba tercinta dimanapun Anda berada, bahkan masyarakat Indonesia hingga masyarakat dunia, Anda menyaksikan dan mendengarkan program Bincang Malam eksklusif ini di kediaman Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM dan keluarga beliau, di mana kami harapkan agar bincang malam ini di dalamnya Anda petik pelajaran, Anda hadirkan keteladanan pada diri beliau berdua sebagai pasangan suami istri, bahwa beliau mengutamakan cinta dan pengabdian dalam lingkup keluarga, dan kebahagiaan diri yang terbangun di rumah tangga terbawa hingga ke masyarakat luas. Dan untuk Anda masyarakat Bulukumba tercinta, khususnya terima kasih telah hadirkan diri secara apresiatif di program ini. Bu Cece Sweet, terima kasih. Bu Cece Sweet berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses selalu Pak Andi Makassau. Pernah saya membaca artikel jika Pak Andi Makassau telah mengabdikan diri di Bulukumba selama 30 tahunan. Pastinya telah banyak UKM yang telah dibantu, dan bagaimana Anda menanggapi hal ini? Langsung dijawab Pak Andi Makassau dari Cece Sweet. Alhamdulillah Bu Cece Sweet. Cece ya, Ibu Pak ya, Ibu Cece. Alhamdulillah memang lembaga kita bergerak di UMKM. Jadi kita punya lembaga koperasi simpan pinjam berkat ini orientasinya memang ke pengembangan dan peningkatan usaha kecil mikro. Jadi memang kewajiban kami sebagai pimpinan perusahaan yang memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk melayani seperti itu. Jadi kita tidak akan melayani terhadap konglomerat, tetapi bagaimana memberdayakan ekonomi mikro, itulah kewajiban kami. Dan memang saya duplikasikan informasi ini kepada seluruh teman-teman kami, bahwasanya keberadaan kita di lembaga koperasi simpan pinjam berkat, bahwa kita memang ingin memberdayakan ekonomi mikro, bentuk pelayanan kita kepada ekonomi mikro, sehingga kalau kita menyampaikan, Bu Cece menyampaikan bahwasanya saya berterima kasih, lebih daripada itu memang kewajiban kami sebagai manusia yang secara kebetulan diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan amanah oleh para anggota untuk mengelola tersebut, maka itu yang harus dan kami lakukan, bukan sebuah kelebihan ataupun hal lain. Memang kewajiban kami sebagai orang yang diberikan amanah. Alhamdulillah kalau memang bermanfaat buat Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas nama lembaga, mengucapkan terima kasih. Kalau kesemuanya ini bermanfaat buat kita semua, dan itulah cita-cita kami, cita-cita lembaga kami, cita-cita pribadi kami, bagaimana agar kami bisa bermanfaat, agar lembaga ini bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba. Itu cuman itu cita-cita kami untuk lembaga koperasi simpan pinjam berkat, ada rasa manfaat buat orang lain, terkhusus kepada anggota kita, anggota koperasi simpan pinjam berkat yang ada di Sulawesi, karena kita sudah berada di Pulau Sulawesi, di 7 provinsi, di 70 kantor cabang. Kantor cabang, alhamdulillah kesemuanya itu dikelola dengan hati, kesemuanya itu dikelola dengan prosedur yang sesuai dengan hitah koperasi, jati diri koperasi, sehingga alhamdulillah berkembang sampai pada saat ini, dan kita sudah masuk sebagai lembaga koperasi skala besar nasional. Jadi kita sudah masuk sebagai koperasi skala besar nasional dan sudah tingkat nasional. Makanya kita sudah melakukan pembukaan cabang di 7 provinsi di Pulau Sulawesi. Kemudian daripada itu basis kita dalam soal pelayanan tersebut memang basis ekonomi mikro, kemudian pensiunan, kemudian pegawai negeri. Inilah yang terus kita laksanakan. Dan mengapa ini berkembang? Disebabkan oleh karena bukan hanya sampai sebatas kita memberikan pinjaman modal kerja, tetapi lebih kepada etiket kita, bagaimana orang yang kita berikan modal kerja ini bisa berkembang.
Otomatis kalau kita ingin berkembang tidak dengan sebatas memberikan modal kerja saja, tetapi dipantau, diberikan cash management agar usahanya yang dia lakukan tersebut dia bisa berkembang. Sehingga kalau dia berkembang, maka kewajiban-kewajibannya terhadap di lembaga kita tidak akan mungkin tersendat. Jadi tidak dengan sebatas memberikan modal kerja, tapi lebih kepada bagaimana melakukan hubungan emosional yang lebih dalam dengan cara cash management, mencarikan pasar, membedah dia punya organisasi, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang bagus, bagaimana melakukan pekerjaan ini, usaha ini dengan memanfaatkan seseorang dengan model yang baik. Inilah yang terus kita lakukan oleh lembaga kita, karyawan-karyawan kita, kepada anggota kita yang masuk di dalam koperasi simpan pinjam berkat. Itu makna dari prinsip tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bahagia bersama. Itu makna daripada prinsip tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bahagia bersama, bukan saja sebagai sebuah semboyan, akan lebih berarti jika implementasinya yang harus dilaksanakan, konkretnya harus dilakukan. Ini yang terus kami benahi kepada seluruh teman-teman. Namun memang selama dalam pengelolaan dan keberadaan berkat ini karena kurang lebih 52 tahun, ada pasti kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang terus kita benahi, kelebihan-kelebihan inilah terus kita tingkatkan agar kita semakin bermanfaat lembaga ini kepada masyarakat dan terkhusus kepada anggota koperasi simpan pinjam berkat itu sendiri. Bung Andi Satria, saya memanggil Bung Andi Satria karena merupakan sebuah kebiasaan buat kami kalau tak kalah kapan saya bertemu dengan kita, selalu saya menyampaikan Bung Andi Satria. Dan masyarakat Bulukumba tentu tidak sekadar diberi penguatan untuk bahagia, tetapi terus diberi pembinaan, dan itu juga makna lain dari keberadaan kacamata yang bening. Bahwa masyarakat bisa berkembang jika disorot dengan kacamata agar mereka tetap terpantau, agar tetap bisa bahagia bersama dengan berkat dalam kepemimpinan Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Saya ke Ibu Martina. Salam Pak, saya pernah dibisi oleh beberapa orang bahwa Pak Andi Makassau memiliki pribadi yang rendah hati, bahkan suka memberi tanpa pamrih, dan itu dibuktikan di beberapa penyampaian orang-orang. Mengapa hal itu dilakukan, Pak? Dari Ibu Martina. Ibu siapa tadi? Ibu Martina. Ibu Martina, terima kasih banyak Ibu Martina atas respon yang telah diberikan terkhusus terhadap personal kami sebagai pribadi Andi Makassau. Ini lebih kepada kita ingin bermanfaat buat orang. Jadi apa yang saya lakukan ini lebih kepada agar saya bisa bermanfaat. Sekecil apapun yang kami lakukan kepada seseorang, sepanjang itu bermanfaat, maka saya sangat bersyukur. Kemudian daripada itu yang saya pahami, karena kita sama-sama mempunyai keyakinan yang sama, bahwasanya rezeki itu dari orang. Jadi tatkala kita lebih bagaimana berinteraksi dalam soal tanda kutip, termasuk di dalamnya hal-hal adalah senyuman dan sedekah, maka sudah barang tentu rezeki akan bertambah. Ini yang saya pahami, dan ini faktanya ada pada diri saya, sehingga dalam kondisi bagaimanapun, dengan situasi bagaimanapun, saya pasti melakukan atau kami berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang bagus, termasuk memberikan senyum, karena senyum adalah termasuk sedekah. Jadi konsep yang kami lakukan dalam kehidupan kami dan termasuk kehidupan keluarga kami adalah bagaimana dalam keseharian kami bermanfaat buat orang, sehingga orang tersebut kalau kita memberikan manfaat, maka kita sebagai manusia yang saling membutuhkan akan tercipta dengan bagus satu sama yang lainnya. Inilah konsep hidup kami, sehingga kalau penilaian yang berkaitan dengan bersahaja yang terhadap masyarakat, yakin bahwa kami diberikan seperti itu, saya sangat bersyukur sekali. Tidak diberikan seperti itu juga bersyukur. Yang pasti bahwa kami melakukan karena itulah keseharian kami yang selalu ingin kami lakukan, agar kami ini benar-benar disenangi. Dalam pengertian disenangi bukan karena sebuah rekayasa, bukan karena sebuah alur cerita, tetapi bagaimana disenangi itu dalam berkepanjangan, karena lahir dari tubuh, lahir dari hati yang paling dalam untuk bisa berbuat yang lebih baik kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, kolega-kolega, keluarga. Inilah yang terus kami lakukan
dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami keseharian beserta dengan keluarga kami, Bung Andi saat. Sahabat hati, sahabat dunia maya, ketenangan dan kebahagiaan saat memberi bukan karena alur cerita, bukan karena skenario sutradara, tapi itu berasal dari hati terdalam. Itu adalah petuah dari Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM. Jika Anda meneladani beliau berdua, sesuatu dengan tulus tanpa pamrih. Sebelum Pak Andi Makassau mengapresiasi sahabat hati dan sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba dan masyarakat kabupaten yang lain senusantara tercinta yang hadirkan diri di via dunia maya ini, saya ke Karen Nini. Ketika Karen Nini misalnya menyaksikan bahwa suami tercinta berada di luar dengan durasi berjam-jam dan ibu menyimpan kerinduan yang tak tertahankan lagi, sudah berjam-jam bahkan berhari-hari tak bertemu dengan beliau. Ibu menelpon, apa kalimat yang pertama Karnini sampaikan ke beliau? Ya, saya cuma menelpon terus menyampaikan, Papa lagi di mana? Cuma kalimat itu yang saya ucapkan. Itu isyarat bahwa segeralah kembali ke kediaman. Iya, betul. Kalimat yang sederhana, sahabat hati, sahabat dunia maya, tapi maknanya adalah segera kembali ke kediaman, tapi selesaikanlah tugas dulu di luar sana, lalu kembali dengan berkah dari Sang Maha Kuasa. Amin, insya Allah. Dan ketika Karnini misalnya ingin menyampaikan sesuatu ke beliau, misalnya Karnini ingin beli sesuatu yang menurut Karnini Pak Andi Makassau tak menyukai sesuatu itu, tapi Karnini sangat menyukainya. Bagaimana mempertemukan antara Karnini menyukainya dengan Pak Andi Makassau tak menyukainya? Sebelum saya melangkah dan membeli sesuatu, saya pasti menyampaikan terlebih dahulu, Pak, boleh ndak saya beli sesuatu? Kalau memang beliau beri izin, baru saya bismillah, insya Allah saya beli. Tapi kalau beliau mengatakan tidak usah, saya juga terima dan saya hanya tersenyum. Tetap keputusan final pada seorang Andi Makassau. Betul. Dan jika beliau pun menolak hal itu, Bu Andi Nini tetap tersenyum. Iya. Subhanallah. Bagaimana mengombinasikan itu, Bu? Senyum manis di bibir dengan hati di dalam yang mungkin tergores. Tidak. Saya tidak pernah merasa sedih kalau ada sesuatu yang saya ingin beli, terus suami ndak respon dan ndak kasih izin, saya juga ndak pernah marah. Rasanya mungkin itu belum terlalu penting buat kita. Subhanallah. Sahabat dunia maya, sahabat hati Anda, kaum hawa dunia, jadikanlah Karnini atau Andi Nini Majid Latif Pak sebagai teladan Anda bahwa sebagai istri, bagaimanapun hebat dan tangguhnya Anda, tetaplah bertanya pada sang suami tercinta. Jika suami tak merespon, bersabar dan tetaplah tersenyum manis. Satu hal lagi, Bu. Ketika Insinyur Haji Andi Makassau MM mendedikasikan diri dan menghibahkan diri untuk Kabupaten Bulukumba, setujukah Ibu? Sepanjang itu untuk kebaikan buat masyarakat Bulukumba, saya akan selalu merestui dan membantu. Ibu tak khawatir perhatian beliau terbagi untuk 10 kecamatan? Insya Allah tidak. Itu baik dan itu pengabdian yang tulus karena Allah. Subhanallah. Saya mendoakan Ibu dikarini usia yang panjang oleh Allah, mendampingi beliau Pak Andi Makassau. Bapak dan Ibu, semoga Allah karuniakan usia dan panjang untuk mengabdi untuk Kabupaten Bulukumba yang merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI ini. Amin. Kita masih di bincang malam bersama Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM beserta keluarga. Saya ke Pak Yusman Wahab. Sehat-sehat selalu wahai bakal calon wakil bupatiku tahun 2020. Kacamatanya memang mantap. Pak Yusman Wahab. Sebentar beliau akan apresiasi Anda Pak Yusman Wahab. Saya ke Bu Erna Madel. Sukses untuk Pak Andi Makassau. Kacamataya. Terima kasih Bu Erna Madel. Andi Rahmat Sor berkata, kacamatanya selalu di hati. Teruskan pengabdian. Daeng Raja berkata, sehat selalu bersama keluarga. Kacamataya mo tena ruana. Terima kasih Daeng Raja.
Pak Nur Alif berkata, kacamatayamu Bupati dan Wakil Bupatiku. Terima kasih Pak Nur Alif. Dan Ulah Mabe berkata, mantap kacamataya. Serta Pak Andi Bahri Makgau, mantap mintong kacamataya. Andi berkata, mantap kacamataya. Fitri Agus juga bilang kacamataya. Andi Alam Samri, terima kasih stiker Anda yang acungkan jempol bertubi-tubi. Juga untuk Ahyar Abu Walad berkata, kacamatayamu luar biasa. Pak Batiar Alim, kacamataya. Pak Kuimi, terima kasih Alim. Andi Fitri Sari Kamal, mantap kacamataya. Ahmad Mat, hadirkan stiker penuh kebahagiaan. Terima kasih. Dan untuk Anda yang lain, harap bersabar, kami akan apresiasi Anda. Saya kembali ke Bapak di Makassau menanyakan tentang KONI dan berkat. Di negeri kita ini, terkhusus di Kabupaten Bulukumba, yang dipimpin oleh seorang pribadi yang sama. Bapak mencita-citakan apa ketika memimpin KONI dan berkat, dan Bapak telah melakukan apa untuk KONI dan berkat? Alhamdulillah Pak Bung Andi Satria. Keberadaan kami di KONI dan keberadaan kami di berkat adalah sebuah amanah besar. Sehingga dari amanah besar tersebut saya tidak akan mungkin sia-siakan, karena kapan saya sia-siakan maka secara otomatis saya berdosa kepada seluruh orang banyak yang ada di ruang lingkup KONI itu sendiri, dan termasuk di dalamnya yang ada di luar lingkup berkat itu sendiri. Karena saya paham, sangat meyakini. Dan tatkala juga berkaitan dengan keberadaan kami di berkat dan keberadaan kami selalu diskusi dengan istri saya. Karena kenapa? Dua lembaga yang butuh pengurusan, butuh waktu, yang membutuhkan segalanya, butuh pikiran, butuh tenaga. Sehingga saya diskusikan, saya lakukan sesuatu yang baik kepada mereka, bahwa kami pimpin berkat, kami pimpin KONI. Sehingga jika sekiranya dalam besok atau lusa ada yang mencari saya tentang KONI, maka keberadaan kami selaku Ketua Umum KONI mutlak harus Anda apresiasi, Ibu harus apresiasi, karena ini adalah kewajiban pengabdian. Karena diberkatkan otomatis sudah dia pahami, karena sudah ini. Cuman di organisasi KONI ini. Yang kedua adalah tidak mungkin orang lain memberikan amanah kepada saya kalau saya tidak mampu melakukannya. Itu cara berpikirnya mereka, teman-teman. Sehingga dari amanah tersebut saya harus membuktikan bahwa kepercayaan tersebut tidak kami sia-siakan dengan memberikan sesuatu seperti ini. Alhamdulillah pada perda kemarin di KONI Kabupaten Bulukumba itu, KONI Kabupaten Bulukumba kita berada pada posisi dari sebelumnya, posisi nomor 2 dari belakang. Jadi perda kita ini yang bisa kami persembahkan sebagai bagian pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba dari sisi kekonian, sekalipun kita tidak masuk 10 besar karena target kita 10 besar, tetapi masih banyak kabupaten-kabupaten yang lebih siap, tetapi kita sudah terangkat menjadi papan tengah dari papan bawah. Tengah, suatu kesyukuran yang luar biasa, karena ini pengurus sudah maksimal banget atlet-atlet kita di dalam melaksanakan porda di Pinrang tersebut. Kemudian prestasi berikutnya adalah minta maaf, bukan menonjolkan diri, tidak ada maksud untuk menonjolkan diri, cuman saya menyampaikan bahwa selama dalam kepengurusan kami, olahraga itu menggeliat dari segala macam bidang yang ada di Kabupaten Bulukumba. Karena yang kami lakukan di kekonian, di kepengurusan KONI adalah model manajemen transparansi. Jadi model manajemen transparansi termasuk pada pelaksanaan porda. Kami memberikan amanah dan kepercayaan kepada seluruh kecabangan. Dan kami putuskan secara bersama-sama. Bukan otoritas kami selaku Ketua Umum KONI, maka keputusan itu ada di tangan saya, enggak. Saya rapat, saya berkonsultasi dengan seluruh, karena kami yakin bahwa dia akan bekerja di dalamnya. Nah, sehingga saya mesti komunikasikan apa yang seharusnya ingin dia lakukan, apa yang seharusnya ingin dia mau, sehingga kalau dia ingin lakukan dan dia mau, maka dia bisa melakukannya dengan bagus, bukan karena ada keinginan kita. Inilah manajemen keterbukaan, transparansi yang kami lakukan di KONI. Termasuk di dalamnya adalah segala macam bentuk bantuan dari hibah dari Pemda Kabupaten Bulukumba. Jadi sebelum ada hibah dari Pemda Kabupaten Bulukumba yang kita
ingin menyampaikan proposalnya, maka seluruh proposal yang ada kecabangan kita himpun. Kemudian kita himpun, kita kalkulasi sudah cocok, kita lampirkan proposal ke Pemda dengan nilai tersebut. Begitu ada ACC dari Pemda Kabupaten Bulukumba, kita panggil seluruh kecabangan. Bahwa proposal yang kita ajukan adalah sekian, rupanya karena Pemda mempunyai keterbatasan banyak yang dia urus, banyak kepentingan-kepentingan keuangan di dalamnya, bukan saja urusan KONI, ini loh yang kita terima, ini akan kita bagi rata. Sehingga dalam kepengurusan kami tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain dari sisi pendanaan. Karena kenapa? Kita menjatah mereka berdasarkan daripada jumlah atletnya dengan jumlah kecabangan. Kalau kecabangan agak besar-besar volumenya, karena kecabangan itu kan macam-macam, ada yang hanya sekian debina, ada yang sekian. Itu juga kita bagikan berdasarkan daripada kuantitas dan kualitas kecabangan tersebut. Sehingga teman-teman merasa respon dan respect dengan administrasi transparansi, saling mencurigai di dalamnya. Nah, begitu juga datang, kita buktikan dengan ini loh. Jadi kita panggil semua teman-teman kecabangan hadir, kemudian kita bagi. Ini sudah habis ini, sudah 0 rekening, kemudian Anda lakukan. Seterusnya adalah kita mentai pertanggungjawaban kecabangan apa loh, yang merupakan pertanggungjawaban KONI kepada Pemda cuma satu. Olahraga harus menggeliat, masyarakat harus diberdayakan, kemudian prestasi. Jadi bentuk pertanggungjawaban kecabangan kepada pengurus KONI adalah itu tadi, harus menggeliat, harus ada kegiatan yang ujungnya atau ending kegiatan tersebut prestasi. Inilah yang terus kita laksanakan. Prestasi yang terbesar yang kita lakukan di KONI adalah sepanjang sejarah Kabupaten Bulukumba belum pernah menjadi tuan rumah Perprov. Nanti kepengurusan tahun ini baru kita menjadi tuan rumah, insya Allah, karena sudah ada SK keputusan dari gubernur pada saat selesai pelaksanaan kita akan menjadi tuan rumah bersama dengan Sinjai, tuan rumah bersama dengan Sinjai. Ini sejarah besar yang belum pernah terjadi sepanjang Bulukumba adanya pelaksanaan pekan olahraga kabupaten yang tingkat provinsi yang dilaksanakan Bulukumba. Nanti tahun 2022 ini, insya Allah Bulukumba akan menjadi tuan rumah Perprov Provinsi Sulawesi Selatan. Itu prestasi dari kekunian. Kemudian juga untuk pertama kalinya Bulukumba setelah selesai Porda ini, saya mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi dengan pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya adalah saya ingin benar-benar ini atlet kita ini ada harga. Sehingga atas izin Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba dan mengapresiasi dengan keinginan kita, dia memberikan reward, penghargaan kepada atlet kita pada saat hari jadi Kabupaten Bulukumba. Ini juga yang pertama kalinya terjadi. Jadi pada saat Gubernur Provinsi Selatan hadir di hari jadi Kabupaten Bulukumba yang ada secara kebetulan ditempatkan di ICDT, itu atlet kita, atlet Porda kita yang berprestasi di Pinrang diberikan reward, diberikan bonus oleh Bapak Gubernur. Banyak yang menangis bapak dan ibunya terhadap atletik kita. Saya juga merasa terharu karena kenapa? Melihat apresiasi terhadap ini. Sehingga apa ke depan yang kita tanamkan adalah prestasi itu akan dinilai. Jadi sekaligus untuk memberikan isyarat dan sugesti terhadap atlet kita bahwasanya kalau kita berprestasi, inilah bentuk kejadiannya. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan memberikan reward oleh Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, dengan di atas podium disaksikan oleh ribuan yang hadir di hari jadi Kabupaten Bulukumba. Hal itu yang sangat membuat orang merinding karena belum pernah terjadi. Jadi atlet dikalungi dengan medalinya, kemudian diberikan bonus oleh Bapak Bupati, kemudian disaksikan oleh halayak, disaksikan oleh seluruh pejabat tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten Bulukumba. Betapa bangganya atlet. Ini yang ingin saya tanamkan kepada atlet, bahwa kalau kita berprestasi, inilah bentuk penghargaan yang akan kita lakukan. Inilah yang terus kami genjot kepada seluruh teman-teman anak-anak kita, atlet kita, bahwa marilah kita berprestasi. Karena Bulukumba pernah jaya sebelumnya, kita akan kembalikan. Bulukumba adalah jumlah penduduk keempat. Jumlah penduduk keempat sudah sepantasnya masuk di 10 besar, tetapi saya belum bisa mengantar. Mudah-mudahan ke depan dengan keberadaan kita tuan rumah di KONI mampu untuk melewati 10 besar.
di Porda nanti. Jumlah penduduk keempat terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah yang ingin saya coba komunikasikan dengan bagus kepada atlet, kepada pengurus, dan kepada kecabangan. Begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Jadi kalau dua organisasi saya urus ini, KONI dengan Berkat ini, lebih kepada menempatkan manajemen. Karena mereka sudah punya kelas, mereka sudah punya garis otoritas, sehingga kita tidak bingung. Kita tidak susah, kita sisa bagaimana mengharapkan agar ini pelaksanaan manajemen ini berjalan dengan bagus, dengan menempatkan potensi masing-masing berdasarkan daripada garis kerjanya. Kepala cabang, kepala cabang garis kerjanya, akuntan garis kerjanya seperti ini, memang harus mempertanggungjawabkan karena di situ juga ada reward di dalamnya. Nah, sehingga terpancing teman-teman di samping untuk benar-benar mengabdikan dirinya karena ini adalah tugas mulia, maka lebih kepada mendedikasikan dirinya untuk bisa bermanfaat buat orang. Karena itu yang selalu kita tanamkan. Sehingga memang sangat dibutuhkan manajerial ini. Jadi berapapun organisasi yang kita pegang, sepanjang manajemen ini berjalan dengan bagus, insya Allah kami yakin insya Allah akan berhasil. Satu organisasi pun yang kita pegang, tetapi kalau fungsi manajemen kita tidak laksanakan, tidak akan mungkin akan bisa berprestasi. Inilah yang saya geluti, inilah yang saya lakukan, inilah akan coba saya terapkan di dalam dua organisasi besar ini, dan alhamdulillah sekalipun prestasinya belum sangat memuaskan, tetapi sudah memberikan bukti nyata betapa pentingnya pengelolaan organisasi dengan manajemen yang baik. Seperti itu Bung Andi Satria. Ada dua hal Pak Andi Makassau yang baru saja saya tangkap dari yang Pak Andi Makassau baru saja jelaskan. Pertama, ternyata dalam pengabdian tetap ada kewajiban. Karena tadi Pak Andi Makassau berkata ini adalah pengabdian dan saya wajib untuk memberikan pengabdian yang tulus. Sahabat dunia maya, sahabat hati, pengabdian bukan sekadar pengabdian. Di dalamnya tetap ada kewajiban. Itu teladan dari seorang Dr. Insinyur Haji Andi Makassau. Yang kedua, ketika KONI dan Berkat, KONI memiliki banyak kecabangan dan Berkat memiliki banyak cabang di 7 provinsi se-Sulawesi dan bahkan di luar Pulau Sulawesi. Anggaplah bahwa lintas kecabangan dan cabang-cabang dari Berkat ini adalah 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba. Pak Andi Makassau sukses memimpin KONI dari zona degradasi ke papan tengah di masa kepemimpinan yang masih sangat muda, tapi Bapak dengan izin Allah mampu segera mengangkat prestasi Bulukumba. Berarti Bapak sungguh sangat siap untuk sekadar memimpin 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba. Harapan Bapak untuk Bulukumba tercinta. Alhamdulillah, Bung Andi Satria, amanah itu telah mutlak untuk diperjuangkan karena pantas untuk diperjuangkan. Itu komitmen ajaran kami, ajaran orang tua kami. Kalau kamu diberikan amanah, maka kamu harus memperjuangkan karena pantas kamu perjuangkan. Itu selalu saya tanamkan pada diri saya. Sehingga grafik dari pelaksanaan tugas-tugas amanah yang diberikan tersebut, saya melaksanakan dengan ikhlas. Karena kami percaya dan kami yakin, ini amanah nih dari orang, kebanyakan orang dan hampir seluruh orang memberikan amanah kami, maka kami wajib untuk melaksanakan karena pantas untuk kami perjuangkan dalam sisi prestasi. Sehingga kalau benar-benar amanah tersebut diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam konteks yang lain, maka secara otomatis tersebut kewajiban itu juga harus kami duplikasikan di dalam bagaimana memberikan manfaat benar-benar keberadaan kami dengan apa yang akan cikal bakal dirasakan oleh masyarakat dalam soal komprehensif dari segala macam aspek yang dilakukan yang ada dalam Kabupaten Bulukumba. Sebagai salah satu contoh, Bulukumba mempunyai perspektif dari sisi pengembangan ke depan sangat besar. Salah satu potensi yang paling besar yang dimiliki Kabupaten Bulukumba yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah adalah 4. Pertama adalah dari sisi sumber daya alam perikanan, dari sisi sumber daya alam pertanian, dari sisi sumber daya alam perkebunan. Yang paling besar adalah destinasi wisata.
banyak sekali yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang untuk bisa nanti cikal bakal ke depan merupakan sebuah devisa daerah. Ini akan terus kita tingkatkan untuk bisa menghasilkan devisa daerah. Karena dengan cara mengoptimalisasikan dari potensi sumber daya alam tersebut akan terangkat devisa daerah dari sumber pajak. Karena itu perlu kita pahami bahwasanya kalau kita ingin mengangkat PAD itu sendiri, maka yang paling pertama kita dorong adalah tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Karena kapan terdorong daripada tingkat pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkat daripada PAD. Mengapa? Pasti karena dengan tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, maka dia akan mendapatkan banyak uangnya. Tatkala banyak uangnya, maka dia bisa membeli apa saja di mana saja di Kabupaten Bulukumba. Pada saat dia membeli apa dan di mana saja di Kabupaten Bulukumba, di sini sumber pembangunan. Ini pemerintah, inilah kewajiban kami. Andaikan saya minta maaf, saya tidak etis berbicara seperti ini, tapi karena Bung Andi Satria menyampaikan bahwasanya apa yang harus Anda lakukan untuk mengelola secara baik dan profesional di 10 kecamatan ini, inilah yang kita lakukan tadi, memberdayakan berdasarkan daripada potensi kecamatan dan potensi tersebut untuk mendorong tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian di desa dan di kecamatan itu sendiri, endingnya untuk mendapatkan PAD yang banyak supaya sumber pembangunan itu semakin besar pada masa-masa yang akan datang. Kemudian dari sisi pertanian, Bulukumba tidak jauh berbeda dengan Pinrang, Sidrap. Mengapa Sidrap menjadi bagian daripada salah satu daerah penyangga pangan di Sulsel? Bulukumba sangat memungkinkan ke depan, dan ini pernah dilakukan oleh dan telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Nah, kita sisa memoles sedikit, benar-benar mengapresiasi dan memberikan inovasi sedikit, maka insya Allah Bulukumba akan menjadi salah satu di kabupaten ini sebagai salah satu sumber penyangga pangan Provinsi Selatan, karena luas daripada areal pertanian yang dengan sebagai kabupaten penyangga pangan. Bulukumba memiliki hal itu. Jadi sisa bikin inovasi sedikit karena sudah dirintis oleh pemerintahan sekarang, baik di pemerintahan Pak Zainuddin maupun di pemerintahan Pak Andi Sukri atau Pong Sukri. Ini sisa kita polek sedikit karena sudah lengkap infrastruktur yang ada. Sisa kita mengelahirkan sebuah inovasi untuk bisa menciptakan Bulukumba sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Provinsi Selatan dengan kondisi real areal pertanian yang cukup mempunyai potensi untuk itu. Begitu juga dengan sumber daya perikanan yang hanya butuh inovasi sedikit karena sudah dirintis, telah dibangun oleh pemerintahan yang terdahulu dan pemerintahan yang sekarang. Jadi kewajiban kami ke depan nanti adalah bagaimana bisa mengimplementasi potensi-potensi tersebut untuk bisa mencapai tujuan dan harapan. Termasuk di dalamnya adalah harapan untuk menjadikan Bulukumba sebagai salah satu penyangga pangan. Termasuk di dalamnya adalah harapan untuk bisa menjadikan destinasi wisata yang potensi besarnya di Kabupaten Bulukumba ini untuk bisa melahirkan devisa daerah dengan menghadirkan banyak masuk wisatawan lokal, dengan menghadirkan banyak masuk wisatawan nasional dan mancanegara. Ini juga yang menjadi inspirasi saya terhadap pelaksanaan Hari Jadi Koperasi tingkat Provinsi Selatan. Kenapa saya tempatkan di Bira? Tujuan saya adalah mengapa ditempatkan di Bira, supaya seremonial koperasi ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi lebih memberikan rasa manfaat. Jadi kita laksanakan di Bira untuk lebih kepada memberikan rasa manfaat yang memang pelaksanaan Hari Koperasi tersebut belum pernah dalam sejarahnya harus ditempatkan di ibu kota provinsi, di ibu kota kabupaten. Tetapi mengapa saya larikan kepada di ibu kota kecamatan? Dalam pengertian di ibu kota kecamatan adalah di Bira. Karena ada rasa manfaat yang kami raih. Pertama, rasa manfaat adalah terbantu pemerintah daerah sebagai bagian daripada geraknya gerakan koperasi untuk mempromosikan destinasi wisata di sebuah daerah. Baik apakah terlepas daripada dilaksanakan di Bulukumba atau dilaksanakan di mana. Secara kebetulan hanya ditempatkan di Bulukumba, sehingga gerak daripada gerakan koperasi ini untuk lebih kepada mempromosikan. Nah, kurang lebih sekian ribu orang yang datang di Bira bermalam dalam kurun waktu 4 malam itu, maka secara otomatis begitu dia pulang, maka dia akan bercerita kepada sanak keluarganya.
Nah, sehingga kalau dia bercerita kepada sanak keluarganya, maka ada ketertarikan yang dia lihat. Itu yang pertama, ingin mempromosikan destinasi wisata sebagai bagian daripada gerak koperasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan penyampaian atas berita hoax di luar, bahwa Bira itu adalah rawan tsunami. Dengan adanya kita Hari Jadi Koperasi Bulukumba dan kita publish melalui media online dan media cetak, maka secara otomatis masyarakat bisa memahami dan bisa mengetahui yang tidak berada di Kabupaten Bulukumba, tapi berada di pulau lain, berada di provinsi lain, bahwa ternyata Bulukumba dalam hal ini Bira bukan sesuatu yang rawan tsunami. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah tatkala telah kita melaksanakan Hari Jadi Koperasi tersebut, maka sudah mulai berangsur-angsur datang ke Bira. Itu yang akan kita ambil. Yang kemudian adalah, yang ketiga adalah agar peran gerakan koperasi itu bermanfaat. Karena kita melaksanakan pembersihan pantai sebagai bagian daripada amal ibadah gerakan koperasi dan mempersembahkan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba itu dengan geraknya itu pembersihan pantai, penanaman pohon, untuk bisa Bira menjadi destinasi wisata yang menarik pada masa akan datang. Seperti sekarang ini Bira sudah bagus banget. Karena kenapa? Dinas Pariwisata telah melakukan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melakukan beberapa pembenahan. Sehingga ke depan adalah yang kita akan lakukan adalah sisa inovasi. Inovasi dan membenahi bagian-bagian yang belum sempurna. Kemudian mempublish, kemudian melakukan event-event, baik event nasional maupun event ataupun musik, supaya orang bisa datang tertarik. Jadi bukan saja hanya sekedar bagaimana Bira dalam sisi estetik alam, tetapi lebih kepada juga melihat daripada tarian-tarian kesenian Bira, kesenian Bulukumba yang merupakan daya tarik tersendiri. Nanti akan kita lahirkan ke depan dalam bentuk promosi seperti itu. Kemudian nanti ke depan akan kita arahkan kepada destinasi wisata yang lain, karena Bulukumba lengkap. Baik daripada destinasi wisata religi yang notabene-nya ini adalah Bulukumba salah satu penyebar syiar Islam yang terletak di Bontotiro. Inilah akan kita coba lakukan ke depan supaya Bulukumba benar-benar bukan saja sebagai daerah destinasi wisata untuk bisa hadir, tetapi lebih kepada memang salah satu kabupaten pengembangan syiar Islam, karena terjadi dan sejarah masa lalunya ada di Bontotiro. Ada di Bontotiro, itu akan kita lestarikan ke depan. Kemudian wisata gunung yang ada di Kahaya dan macam-macam wisata kebun, apalagi namanya di Pohon Karet, dan termasuk dalamnya adalah kebun-kebun yang bisa menghasilkan produktivitas yang nanti akan kita olah menjadi bagian bukan saja dari sisi petik berjual, tetapi lebih kepada petik olah jual, supaya nilai ekonominya tinggi dan menghadirkan home industri ataupun industri kecil yang kebanyakan ataupun banyak orang yang melakukannya di luar. Dan potensi ini sangat memungkinkan kita lakukan ke depan. Inilah akan kita coba kembangkan pada masa akan datang, kalau umpamanya Tuhan yang Maha Kuasa dan masyarakat Kabupaten Bulukumba di dalam soal sistem pengelolaan 10 kecamatan berdasarkan daripada potensi sumber daya alam yang ada Kabupaten Bulukumba, potensi sumber daya manusianya di dalam sistem pemerintahan kita tata dengan baik. Kalau ini terjadi sinkronisasi, benar-benar tercipta, maka yakin 2-3 tahun Bulukumba akan bisa lebih bagus dan akan bisa dikenal lebih baik oleh masyarakat luas. Insya Allah. Amin, amin, amin. Dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya, kita berada di akhir program, dan untuk mendengarkan harapan secara tersimpulkan, tentu saya meminta dimulai oleh Karen Nini. Silahkan Bu. Harapan-harapan Karen Nini untuk Kabupaten Bulukumba tercinta. Harapan saya, tidak lama lagi kan kita melakukan pesta demokrasi. Saya selalu berharap masyarakat Bulukumba memilih pemimpin yang beramanah. Insya Allah. Ke depan insya Allah Bulukumba ini akan lebih baik. Yang Ibu maksudkan pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang santun, humoris, tangguh dan bersahaja. Itu yang Ibu maksudkan. Insya Allah. Insya Allah. Dan Karen ini siap untuk biarkan sang suami tercinta menghibahkan dirinya untuk Bulukumba tercinta. Insya Allah. Insya Allah siap. Baik, terima kasih Karen ini. Iya. Bahagia selalu, sukses senantiasa dan penuh cinta mendampingi Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM Karang Lompo.
Saya ke Pak Andi Makassau. Masyarakat Bulukumba juga ingin mendengarkan apa yang Pak Andi Makassau dambakan, impikan untuk Bulukumba, apa yang harus dilakukan untuk Bulukumba. Bulukumba tidak boleh dibicarakan lagi apa kekurangannya, tapi harus digali potensinya. Silakan Pak, 10 kecamatan ingin mendengarkan langsung dari Bapak. Harapan kami adalah Bulukumba ini tanggung jawab bersama. Membangun Bulukumba tidak hanya ditumpukan kepada pemerintah, tetapi membangun Bulukumba ini adalah sinergi ke semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tanpa kita bersinergi dengan bagus, tidak akan mungkin ekspektasi harapan kita bersama tergapai. Jadi ini harus kita ciptakan. Sinergitas antara pemerintah, sinergitas antara swasta, dan sinergitas dengan masyarakat. Ini insya Allah, kalau ini terbangun, maka Bulukumba akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau bukan kita yang merubah, siapa yang akan mengharapkan untuk merubah? Dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya adalah, janganlah kita melakukan sebuah ekspos terhadap Bulukumba jelek. Karena kapan kita memberikan ekspos terhadap Bulukumba jelek, pasti masyarakat lain akan melihat Bulukumba tidak ada apa-apanya. Tetapi kapan kita memberikan sugesti dan memberikan informasi yang baik terhadap Bulukumba untuk masyarakat luas, maka orang masyarakat luas pasti akan berbondong-bondong di Bulukumba, karena potensi Bulukumba ada. Baik potensi investor maupun potensi kekayaan alam, semuanya ada di Bulukumba. Tetapi kalau kita terus melakukan sesuatu yang sifatnya Bulukumba akan menjadi sebuah menakutkan, atau Bulukumba tidak ada apa-apanya, maka tidak akan mungkin orang lain datang untuk berinvestasi. Tidak mungkin ada orang lain datang untuk berkunjung, menyaksikan atau menikmati kekayaan alam Kabupaten Bulukumba. Jadi harus benar-benar kita harus merubah ini. Merubah Bulukumba dari kita, dari tangan kita bersama-sama. Bukan dari tangan orang lain. Bukan dari tangan orang, dari tangan kita. Dengan bersusah payah satu sama lainnya bersepakat untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang Bulukumba itu sendiri. Sehingga ke depan insya Allah dengan kekayaan alam yang kata Bulukumba, siapapun yang menjadi bupati, karena semua menjadi calon bupati adalah orang yang terbaik, harus benar-benar kita bersatu padu untuk Bulukumba jaya, untuk Bulukumba masa datang lebih baik, dan Bulukumba keren. Tanpa kita bersatu tidak akan mungkin. Sehingga kalau Bung Andi Satria menanyakan kepada kami terhadap apa yang akan menjadi lakukan di Kabupaten Bulukumba, saya ingin mendedikasikan diri saya. Karena Bulukumba terlalu baik buat saya, terlalu baik buat keluarga saya, dan terlalu bagus untuk bisa meningkatkan nama saya. Bentuk pengabdian yang akan kami lakukan adalah mempersembahkan yang terbaik sebagai balasan Bulukumba terlalu baik buat saya. Atau Andi Makassau yang terlalu baik untuk Bulukumba. Inilah yang akan kami lakukan ke depan. Mudah-mudahan tugas kita bersama ini bisa kita implementasikan, dan ekspektasi kita bisa kita raih secara bersama-sama. Apa kebanggaan masyarakat Bulukumba Pak? Yang terakhir, kebanggaan masyarakat Bulukumba yang tak perlu Pak Andi Makassau jawab, tapi saya menjawabnya. Saya bertanya bahwa kebanggaan dan kesyukuran masyarakat Bulukumba adalah karena berkat pusat ada di Bulukumba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang berkat menjadi idola Provinsi Selatan. Hanya dua yang ada di Sulawesi, Baluta sama Berkat. Dan Berkat adalah level nasional. Inilah yang membuat kita dari sisi gerakan ekonomi kerakyatan ya, dari sisi gerakan ekonomi kerakyatan, karena Berkat berawal dan historinya di Kabupaten Bulukumba, maka secara otomatis makanya saya katakan Bulukumba terlalu baik buat kami. Saya kira seperti itu Bung Andi Satria. Terima kasih banyak ini. Sama-sama Pak Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM Karinglompo dan Ibu Andi Nini Majid Latif Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat seluruh pemirsa yang ada, teman-teman halayak yang sempat menyaksikan ini, terkhusus kepada masyarakat Bulukumba. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami, masukan-masukannya, dan ini akan menjadi spirit buat kami melangkah lebih pasti, melangkah lebih baik untuk pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba.
Sahabat hati dan sahabat dunia maya, demikian bincang-bincang malam kita kali ini bersama Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM Karenglompo beserta istri beliau tercinta Ibu Andi Nini Majid Latifa. Dan sebelum kita berpisah, saya menyebut nama Anda semuanya. Pak Ikhbar, terima kasih. Komentar-komentar Anda tak sempat saya sebutkan, kali lain kita akan eksplanasikan. Pak Fandi Kala Toyota, Susilo Gau Ilo Bisa, Bakhtiar Alim, Karbes, Nining Andi Nining Ramadhani, Ikhbar, Ahmad Mat, Akhyar Abu Walad, Eno Arfah, Ampa Latojika, Andi Alam Samri, Andi Samsul Bahri, Ali Akbar, Pak Bahrudin Toraja, Pak Ustadz Arman Maulana HNI, Pak Haji Safir Ashar, Fitri Agus, Andi Ilak Petalolo, dan Andi Bahri Makgau serta Andi Rahmat SOR. Berikutnya Pak Matupuang Andi Manggamparang, Desa Padang Loang, terima kasih. Dan untuk Anda yang saya tak sempat sebutkan satu demi satu, yang pasti bahwa lintas kecabangan dalam KONI terminiasikan dengan kepemimpinan Pak Andi Makassau. Anggaplah Kajang adalah bola voli, Ujung Bulu sepak bola, Rilau Ale adalah sepak takraw, Ujung Bulu catur, dan Kecamatan Herlang adalah tenis meja, serta Kecamatan Bentotiro adalah bulu tangkis, dan Kecamatan Kindang adalah tinju, Kecamatan Kajang adalah karate. 10 kecamatan telah ada dalam genggaman Pak Andi Makassau. Anda siap untuk mendapatkan pengabdian tulus dari Dr. Insinyur Haji Andi Makassau MM Karenglompo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.